Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, selamat pagi. Dimanapun kita berada, semoga hari ini menjadi hari yang sukacita bagi kita. Renungan kita hari ini, Sabtu 27 Mei 2023 dengan judul Memengaruhi Penerimaan Tuhan atas Karunia Kita. Ayatnya di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan merancang bahwa pelaksanaan kebajikan harus murni sukarela. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dia tidak senang jika perbendaharanya diisi dengan paksa. Hati umatnya yang setia, bersukacita dalam kebenaran yang menyelamatkan untuk saat ini, akan melalui kasih dan rasa syukur kepadanya atas terang yang berharga ini dengan sungguh-sungguh dan ingin membantu dengan milik mereka untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Cara terbaik untuk mengungkapkan kasih kita kepada penebus kita adalah dengan memberikan persembahan untuk membawa jiwa-jiwa kepada pengetahuan akan kebenaran. Rencana penebusan sepenuhnya bersifat sukarela di pihak penebus kita dan adalah tujuan Kristus bahwa semua perbuatan baik kita harus menjadi persembahan sukarela. Kemakmuran rohani erat kaitannya dengan kedermawanan Kristen. Pengikut-pengikut Kristus harus bersuka dalam menyatakan kehidupan penebusnya. Sementara mereka memberi kepada Tuhan, mereka mempunyai kepastian bahwa harta mereka mendahului ke istana surga. Apakah manusia menjadikan milik mereka aman? Biarlah mereka menaruh itu di tangan yang menanggung tanda penyaliban. Apakah mereka menikmati harta mereka? Biarlah mereka menggunakannya untuk mendatangkan berkat kepada yang berkekurangan dan yang menderita. Apakah mereka akan menambah milik mereka? Biarlah mereka memperhatikan perintah ilahi. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Biarlah mereka berusaha menahan harta mereka untuk kepentingan diri dan itu akan mengakibatkan kehilangan mereka yang kekal. Tetapi biarlah harta mereka diberikan kepada Allah dan mulai pada saat itu ia akan menanggung prasastinya. Harta itu dimeteraikan dengan kekekalannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah merupakan, kalau disebutkan dengan teori, maka ini adalah teori untuk kita memperoleh berkat. Tetapi sesungguhnya ini adalah merupakan satu jaminan berkat. Saudaraku, Tuhan tetap inginkan supaya kita dapat memiliki sukacita, memiliki kebahagiaan. Dunia memandang bahwa lewat harta, lewat kekayaan, itu adalah merupakan satu hal yang menunjukkan bahwa orang itu hidup dalam kebahagiaan. Tetapi di dalam Tuhan, segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan bukan untuk kita sendiri, tetapi sesungguhnya Tuhan percayakan untuk dapat menjadi kemuliaan baginya. Karena segala sesuatu itu bukanlah menjadi sumber sukacita dan kebahagiaan, hanya Tuhan saja. Karena banyak orang memiliki kekayaan pun, tetapi hidup mereka tidak dipenuhi dengan damai. Bahkan pada akhirnya firman Tuhan katakan, sangat susah sukar bagi orang kaya untuk dapat masuk dalam kerajaan surga. Jadi apa yang Tuhan percayakan pada kita sesungguhnya bukanlah milik kita. Makanya Tuhan katakan bahwa apa yang Tuhan percayakan itu berguna untuk dapat menolong dalam memasyurkan pekabaran Injil ke seluruh dunia ini. Dan Tuhan meminta kita untuk dengan sukarela dalam memberikan dan membawakan akan persembahan kita. Saudaraku, tidak terkecuali siapapun, kita semua umat-umatnya. Marilah kita belajar untuk lebih baik dalam memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang sudah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kami manusia. Hari ini Bapa, kembali kami dapat merasakan kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau sebagai Allah penyelamat kami dan menjadi jaminan bagi kami
lewat pekabaran firman Tuhan, bahwa kami akan dikembalikan kembali untuk menikmati Eden yang indah, yang mula-mula. Bapa, terima kasih. Biarlah pekabaran pada pagi hari ini pun meneguhkan kami, supaya kami dapat mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Dan segala sesuatu yang Engkau percayakan bagi hidup kami Bapa, lewat berkat-berkat baik secara materi, bahkan talenta karunia, biarlah kami berikan semuanya Bapa, untuk dapat memasyurkan Tuhan. Dan lewat persembahan yang kami berikan pun dengan penuh sukacita dapat dipergunakan untuk menunjang akan pelayanan. Bapa di sorga, memberkati umat-umat-Mu pada hari ini dimanapun berada, yang terhimpun di dalam gereja-Mu untuk dapat bersekutu bersama-sama, menyebarluaskan kabar keselamatan. Tuhan, peliharakan umat-umat-Mu. Biarlah damai sukacita surga selalu menaungi hidup umat-umat Tuhan. Dan biarlah orang-orang muda juga yang menjadi sasaran-sasaran setan di akhir zaman ini untuk membuat mereka jauh daripada Tuhan. Tetapi gereja-Mu membutuhkannya, memerlukannya untuk menjadi tiang-tiang baginya, untuk dapat membawa kabar-kabar keselamatan hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Peliharakanlah mereka ya Bapa. Demikian juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, biarlah pimpinan yang tertinggi sampai terendah dapat menuntun senantiasa dengan penuh kebijaksanaan. Harapan kami Tuhan, kami tetap memiliki kebebasan di dalam memuji membesarkan nama Tuhan, terutama di dalam memasyurkan kabar Injil keselamatan, sehingga banyak orang yang akan setia dalam menantikan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom umat-umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ingatlah Matius 5 ayat 13 sampai 16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.